Seorang ahli saraf dari Universitas Western pada Kanada, Profesor Adeyan Owen, menyatakan seseorang yang mana banyak bermain game video memiliki rata-rata kinerja kognitif 13,7 tahun tambahan muda dibanding yang tiada bermain video game. Individu yang digunakan jarang bermain game video, bermain kurang dari 5 jam per minggu di tempat semua jenis game mempunyai kinerja seperti orang-orang yang mana 5,2 tahun lebih tinggi muda, katanya, yang digunakan disitir dari laman Hindustan Times Jumat. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa para pemain game mempunyai skor lebih tinggi baik pada hal daya ingat, perhatian, juga keterampilan penalaran dibandingkan dengan mereka yang digunakan tiada bermain game video. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga tingkat sedang selama 150 menit per minggu sesuai dengan pedoman NHS bukan meningkatkan daya ingat juga keterampilan berpikir seseorang, tapi justru meningkatkan kemampuan fisik mental. Jenis permainan yang tersebut kerap dimainkan oleh para penggemar game pada waktu ini benar-benar sangat berbeda dari permainan pelatihan otak konsumen. Permainan yang dimaksud sangat menarik, strategis, dan juga dapat meningkatkan perhatian visual, kemudian kecepatan pemrosesan, dan juga kemampuan memecahkan masalah melalui pengulangan serta latihan yang digunakan intens. Setiap gamer juga tahu bahwa game-game ini dirancang untuk mengaktifkan sistem penghargaan otak yang tersebut menyebabkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin. Hal ini juga dapat berdampak jangka panjang pada fungsi kognitif, kata Owen tambahan lanjut. Untuk penelitian yang mana diadakan oleh Prof. Owen dan juga rekan-rekannya di dalam Science Museum Group di tempat Inggris, 1.000 orang dewasa berusia antara 18 dan juga 87 tahun diminta untuk mengisi survei yang menjawab pertanyaan tentang kondisi tubuh lalu gaya hidup mereka, termasuk kondisi medis, tingkat pendidikan, juga status pekerjaan. Mereka juga mengikuti tes otak yang mengukur berbagai aspek kognisi seperti pembelajaran, perhatian, persepsi, kemudian keterampilan memori. Ryan Karsten, kreator konten inspiratif, baru-baru ini menanggapi tren ramai mengenai konsumsi gula yang muncul dari konten state. Dalam tanggapannya, Ryan membenarkan bahwa tubuh manusia memang benar membutuhkan gula, namun Ryan menegaskan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan, teristimewa di konteks meningkatnya persoalan hukum hiperglikemia ketika ini. Menurut Ryan, meskipun gula menjadi permintaan tubuh, bukan berarti kita harus terus-menerus mengonsumsi gula pada total banyak. Ryan menyarankan alternatif yang tersebut lebih banyak sehat, yakni mengganti gula biasa dengan gula lontar. Gula lontar yang berasal dari pohon lontar dianggap sebagai pilihan yang mana tambahan alami, kemudian memiliki komposisi yang lebih tinggi aman bagi kesehatan. Namun Ryan juga mengingatkan bahwa pembaharuan pola makan semata tiada cukup, melindungi kondisi tubuh harus diadakan secara menyeluruh, termasuk dengan berolahraga secara rutin dan juga konsisten. Ryan menyarankan olahraga lari, nge-gym, atau aktivitas fisik lainnya yang dimaksud disukai. Kunci dari semua ini adalah konsisten, tidak peduli jenis olahraga apa yang kamu pilih, asalkan dilaksanakan secara rutin, tambahnya. Selain olahraga, Ryan juga mengingatkan pentingnya mengubah gaya hidup secara keseluruhan, mulai dari pola tidur, pola makan, hingga manajemen stres. Menurutnya, inovasi yang tersebut berkelanjutan dan juga konsisten akan mengakibatkan hasil yang tersebut signifikan bagi kebugaran kita di dalam masa depan. Organisasi Aspek Kesehatan Global melalui International Agency for Research on Cancer telah merilis estimasi terbaru mengenai beban karsinoma global. Angka yang tersebut dikumpulkan dari 185 negara itu mengungkapkan bahwa ada 10 jenis karsinoma yang terus menyumbang 2/3 dari persoalan hukum baru karsinoma yang dimaksud bermunculan juga menjadi penyulut utama kematian pada seluruh dunia.
Menurut laporan tersebut, terdapat 20 juta perkara neoplasma baru di dalam seluruh dunia dengan 9,7 juta tindakan hukum kematian. Kanker paru-paru memiliki tingkat kejadian tertinggi 12,4%, disertai oleh tumor ganas kelenjar susu 11,6%, karsinoma usus besar 9,6%, tumor ganas prostat 7,3%, dan juga tumor ganas perut 4,9%. Statistik neoplasma global yang dimaksud mengkhawatirkan ini menekankan adanya keinginan mendesak terhadap teknologi diagnostik serta terapi yang tersebut canggih untuk meningkatkan hasil penyembuhan pasien. Sejalan dengan hal ini, EMC Healthcare telah lama mengambil langkah signifikan pada meningkatkan perawatan neoplasma di tempat Indonesia, yaitu dengan melengkapi infrastruktur dengan menginstalasi Biograph Vision Quadra pada Asia. PET atau CT memiliki peran penting pada penanganan pasien onkologi. PET atau CT dapat mendeteksi lesi kecil seperti metastasis atau tumor sekunder. Mendeteksi tumor ini sangat penting sebab dapat menentukan sebagaimana penanganan pasien setelahnya. Alat ini juga menghasilkan peta 3D seluruh tubuh dari laju aliran darah kuantitatif ke setiap organ dan juga jaringan. Data 3D ini akan meningkatkan akurasi diagnostik, memungkinkan deteksi dini penyakit seperti neoplasma dan juga penentuan stadiumnya, mendiagnosis infeksi dan juga penyakit inflamasi lainnya, gangguan neurologis, serta kondisi kardiovaskular, juga pada akhirnya akan mengoptimalkan hasil akhir pasien. Penyakit yang mana diidap Raja Charles III disebabkan oleh berbagai hal. Terbaru, sang raja mengejutkan warga Inggris dengan mengumumkan mengidap karsinoma pada awal tahun ini. Pejabat istana tak menyebutkan jenis neoplasma yang diidap Raja Charles III atau seberapa kritis kondisinya. Mereka cuma mengatakan bahwa tumor ganas itu ditemukan pada waktu raja menjalani perawatan dalam rumah sakit dikarenakan pembesaran prostat, tetapi tidak tumor ganas prostat. Charles yang mana naik tahta pasca ibunya Ratu Elizabeth II meninggal pada September 2022 sudah pernah memulai perawatan rutin demi mengobati neoplasma yang tersebut bersarang di tempat tubuhnya. Berikut adalah deretan penyakit yang tersebut diidap Raja Charles III dilansir dari Upnews Rabu. Ayah Pangeran William kemudian Pangeran Harry ini didiagnosis mengidap neoplasma pada bulan Januari 2024. Pada 5 Februari 2024, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Charles akan memulai penyembuhan untuk kanker. Istana mengklarifikasi bahwa karsinoma Charles bukanlah karsinoma prostat, meskipun tak menyebutkan jenis atau stadium neoplasma apa yang digunakan sudah pernah didiagnosis. Selain itu, ia sempat memutuskan untuk menunda kegiatan kerajaan untuk fokus pada kesembuhannya. Pengumuman raja tentang diagnosisnya datang sekitar 6 minggu sebelum Kate Middleton mengumumkan mengidap karsinoma pada 22 Maret 2024, memulai sebuah video yang emosional.